tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kematian adalah kepastian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakannya. Anak kecil, orang dewasa, yang kaya bergelimang harta, si miskin yang tak tahu makan apa, para penguasa dan rakyatnya, semua akan merasakan kematian. Tapi hal yang paling pasti dalam hidup manusia tersebut menjadi hal yang paling misteri juga baginya. Akhir hayat yang menjadi misteri itu, tak seorang pun tahu kapan terjadinya, di mana tempatnya, dan sedang melakukan apa. Yang pasti adalah setiap kita pasti akan merasakannya. Setiap yang bernyawa pasti dihampiri yang namanya kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Tak peduli lari kemanapun, bersembunyi dimanapun, setiap yang hidup pasti mati. Karena misterinya, kematian menjadi hal yang menakutkan. Ada yang karena tak siap, atau ada yang karena tak mau mati. Yang jadi persoalan bukanlah kematiannya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapinya. Dan sedang apa kita ketika malaikat maut mencabut nyawa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Sesungguhnya keimanan bermula dari titik kesadaran akan kefanaan hidup di dunia. Berbagai kesibukan dan rutinitas hidup terkadang mengaburkan hakikat kehidupan. Seringkali ketika kita bercanda dengan teman dan sahabat, bercengkrama dengan keluarga, menikmati hidangan lezat dan kemudahan hidup, sejenak kita lupa akan pendeknya umur kita. Ketika terdengar pengumuman kematian dari pengeras suara, kita sering alfa kalau kita akan menyusul juga ke sana. Sudah berapa banyak jenazah yang kita solatkan? Sudah berapa banyak orang-orang terkenal, politisi, selebritis yang kita dengar kabar kematiannya? Tapi sekali lagi, seringkali manusia lupa bahwa hal yang sama akan menimpa. Kita semua sepakat bahwa apa yang ada di dunia ini tak ada yang abadi. Harta nan dicinta, tahta nan dibanggakan, keluarga yang bahagia, semua akan pergi. Entah direnggut dari kita, atau kita yang akan meninggalkannya. Semua berjalan menuju kefanaan. Kejayaan, kemegahan, kemewahan, dan keindahan semua ada masanya. Sebuah bangsa dan peradaban saja ada akhirnya. Apalah lagi umur manusia yang tak seujung kukunya umur peradaban. Lihatlah betapa dikdayanya bangsa Iran. Kaumnya Nabi Hud ini berhasil membangun gedung-gedung dengan pilar yang kokoh. Dan Allah anugerahkan mereka dengan perawakan yang kuat dan besar. Seperti yang Allah ceritakan dalam firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Aram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Dan sekarang, apa yang tersisa dari mereka? Hanya sekumpulan puing yang ditemukan oleh arkeolog. Seandainya Al-Quran tidak menceritakan, barangkali kita juga tidak pernah tahu keberadaan mereka. Dan lihatlah betapa berkuasanya Fir'aun. Saking mabuknya oleh kekuasaan, sampai-sampai ia merasa bagaikan Tuhan. Memiliki bala tentara yang tangguh yang menjadi pilar dan penyangga kerajaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Dan sekarang apa yang tersisa dari Fir'aun?
Orang yang pernah mengaku Tuhan itu sekarang hanya tersisa kerangka yang diawetkan, yang dipajang di museum. Kalaulah manusia takut pada pemimpinnya dulu, Fir'aun, maka di manakah dia sekarang? Maka bila ada manusia takut pada pemimpinnya sekarang, di kantor atau pemerintahan, maka tanyakan padanya, akan di manakah dia besok ketika mati? Jika dua contoh tadi adalah representasi dari kaum yang ingkar, maka lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu berkuasa dan begitu hebatnya Nabi satu ini, sampai-sampai jin tunduk padanya. Pasukannya bukan hanya manusia, tapi ada juga dari golongan jin dan binatang. Dan begitu salehnya Nabi Sulaiman, cukuplah dengan diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, sudah membuktikan kesalehan beliau. Tapi itu semua, kehebatan, kekuasaan dan kesalehan, tidak membuat Nabi Sulaiman abadi. Kehidupan beliau berakhir ketika sedang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pasukannya, dan tidak satupun yang menyadari karena beliau bertumpu pada tongkatnya. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Al-Quran Surah Saba ayat 14. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik pilihan Allah, tidak juga Allah anugerahkan keabadian di dunia. Bahkan masa beliau di dunia pun relatif singkat, hanya 63 tahun. Semua sahabat beliau kaget, terkejut. Tak ada yang menyangka secepat itu beliau pergi. Terlalu singkat rasanya kebersamaan dengan beliau. Beberapa sahabat seakan tak percaya akan kepergian beliau. Tapi memang demikian kenyataannya. Manusia mulia itu telah pergi. Tugasnya menghantarkan risalah Allah kepada umat manusia telah usai. Dan langit telah merindukan jiwanya. Jangankan kita manusia yang bagaikan butiran pasir di alam semesta. Seluruh semesta raya ini ada umurnya, ada masanya. Dan di mata Allah ini semua begitu singkat dan begitu cepat, seperti sebuah permainan. Kesenangannya hanya sesaat, keindahannya hanya sekejap. Lahir, tumbuh, besar, kuat, tua, lemah, kemudian mati. Seperti itulah semua siklus kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Jika fase umur manusia dibagi, maka sejatinya hanya ada 3 bagian saja. Masa lalu yang telah kita habiskan, masa kini yang sedang kita jalani, dan masa depan yang kita tak pernah tahu apa yang akan menimpa kita. Walaupun demikian canggihnya kemajuan teknologi yang dicapai manusia, tetap saja masa depan merupakan misteri terbesar. Kita tak pernah tahu seberapa besar kesempatan beramal soleh yang masih kita miliki di masa depan. Dan kita juga tak pernah tahu kapan akhir umur kita di dunia, sedang di mana dan berbuat apa. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Dan termasuk bagian dari misteri itu adalah akhir hayat kita. Bagian inilah yang menjadi paling berarti bagi kita. Penilaian kita bukan bagaimana kita memulai hidup, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Ya, akhir yang penuh misteri inilah
yang menjadi penentuan kita di kehidupan selanjutnya. Apakah menjadi orang yang bahagia atau menjadi celaka? Matahari cerah yang terbit di pagi hari pada hakikatnya mengingatkan kita akan semakin dekatnya kita pada gerbang kematian. Seluruh yang hidup pasti akan melewati gerbang ini. Ada yang melewatinya dalam sebaik-baik keadaan, dan tak sedikit yang ketika maut menghampiri, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ada yang ketika dipanggil Allah dalam keadaan mengaji. Ada pula yang mati ketika sedang teler karena minuman keras oplosan. Ada yang tidur malam kemudian paginya tak bangun lagi. Ada pula yang sedang di tengah rapat jantungnya berhenti mendadak. Ada yang dipanggil Allah ketika sedang membantu orang tuanya. Ada pula yang dijemput malaikat tak lama setelah menghardik ayah dan ibunya. Ada yang sedang dalam tugas berdakwah di jalan Allah. Tapi ada juga yang ketika direnggut malaikat maut dalam keadaan tanpa busana dalam pangkuan wanita panggilan. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185. Semua manusia pada fitrahnya pasti ingin menjalani hari terakhirnya di dunia dengan baik, dengan amal soleh, dengan perbuatan terpuji. Semua menginginkan husnul khatimah atau akhir yang baik. Allah jadikan akhir hayat kita sebagai sebuah misteri, sesungguhnya demi kebaikan manusia itu sendiri. Dengan tidak adanya kepastian waktu, tempat, dan situasi, akan menuntut kita untuk beramal soleh dimanapun dan kapanpun. Dan akhirnya, ketika kita dipanggil Allah, kita berada dalam kondisi terbaik, kapanpun saatnya. Salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir, yakin bahwa segala sesuatu terjadi dengan ketentuan dan kehendak Allah, dan bagaimana akhir hayat kita sebetulnya telah ada dalam ketetapan Allah Ta'ala. Semua telah ada dalam takdir Allah, dan itu semua menjadi rahasia Allah yang tidak diketahui siapapun. Dan Allah Ta'ala telah menugaskan kita untuk senantiasa beramal soleh, berikhtiar, dan berusaha memilih faktor-faktor terbaik yang akan menjadi penutup amal kita. Sehingga dalam situasi ketidakpastian, kita dituntut untuk tidak berhenti beramal soleh dan menjalani hidup dengan baik. Kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, baik di masjid ketika sholat, atau di kantor ketika rapat, atau di rumah bersama keluarga. Memang bagaimana kita menjalani fase hidup selanjutnya ditentukan oleh bagaimana kita mengakhiri hidup di dunia. Tapi akhir hayat yang baik atau husnul khotimah tidak datang dengan tiba-tiba. Semua berlaku sesuai dengan sunatullah, ada sebab dan ada akibat. Dan sebagai orang Islam, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mempertahankan status Islam tersebut sampai ajal menjemput. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan dalam upaya kita meraih akhir hayat yang baik atau husnul khotimah tersebut, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Pertama, selalu disiplin dalam bertakwa kepada Allah. Hal ini dapat tercermin dari pengejauhan tahan terhadap nilai tauhid kepada Allah. Dalam praktik ibadah sehari-hari, dalam menjaga diri dari dosa dan maksiat. Memang yang namanya manusia pasti ada salah dan khilaf, tapi jangan larut dalam dosa atau malah menikmatinya. Jika tergelincir, segera ingat Allah dan bertaubat padanya. Memang hidup ditentukan di akhir, tapi akhir merupakan cerminan dari bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Dan akhir hidup kita pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari bagaimana kita mengisi lembaran hidup kita. Kedua, selalu berdoa kepada Allah dalam setiap kesempatan dalam waktu-waktu yang mustajab, agar diwafatkan dalam keadaan beriman, bertakwa, dan dalam sebaik-baik amal. Doa merupakan upaya yang sangat kuat. Kita yakin bahwa apa yang terjadi semua dengan kehendak Allah.
Oleh karena itu mintalah pada yang maha berkehendak tersebut. Di samping ikhtiar dengan disiplin melakukan kebaikan, maka berdoa adalah salah satu penyebab yang akan menghantarkan kita pada husnul khatimah. Ketiga, berusahalah selalu menyelaraskan antara zahir dan batin kita, dan berusaha sungguh-sungguh agar tekad dan usaha kita mengarah pada kebenaran. Karena orang yang benar-benar mempunyai niat yang lurus dan tidak putus asa dalam kebenaran, insya Allah pada akhir hayatnya akan ditunjukkan. Dan sebaliknya, orang yang berpura-pura benar, munafik hatinya, yang tidak pernah sepenuh hati dalam beriman dan berislam, maka berhati-hatilah, bisa jadi akhir hayat justru terjerumus dalam dosa dan maksiat. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga, dan amalan itu mendekatkannya ke surga, sehingga jarak antara dia dan surga kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkannya ke neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga, sehingga dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang beriman kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah pastilah sangat khawatir bila mana dirinya termasuk ke dalam golongan yang disabdakan Nabi tadi, yaitu orang yang melakukan amalan ahli surga, tapi di akhir hayatnya justru berbalik arah dan hidupnya ditutup dengan amalan ahli neraka. Sungguh amat merugilah orang yang ditakdirkan demikian. Namun tentunya melalui hadis ini, Nabi juga memberikan pelajaran bagi kita agar jangan sampai amalan baik yang dilakukan hanya sekedar yang tampak pada manusia. Sedangkan bisa jadi dalam hati tersimpan kejahatan yang kemudian menampakkan wujud secara konkret pada akhir hayatnya. Hadis ini juga memberi pelajaran pada kita bahwa kita tidak pernah bisa menebak akhir hayat seseorang, apalagi melakukan klaim surga dan neraka terhadap orang-orang yang masih hidup. Karena selama seseorang masih bernyawa, maka sepanjang itulah ia punya kesempatan untuk beramal soleh. Dunia adalah tempat persinggahan. Oleh sebab itu bersikaplah layaknya seorang musafir yang singgah di suatu tempat. Bekali diri dan lanjutkan lagi perjalanan. Jangan terlena dengan berbagai godaan yang ada di tempat persinggahan, sebab akan membuat kita terlena dan melupakan tujuan sebenarnya, yaitu kampung akhirat, di mana masing-masing kita akan menerima balasan dari perbuatan kita di dunia. Marilah kita menjadi musafir yang cerdas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Orang yang cerdas, orang yang mengintrospeksi diri dan bekerja untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya, tapi berharap macam-macam dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Memang hak menilai apakah kehidupan seseorang itu berakhir baik atau tidak mutlak hanya milik Allah. Sebagai manusia kita tak punya hak klaim terhadap seseorang, apakah ia akan menjadi penduduk surga atau menjadi penghuni neraka, kecuali terhadap beberapa orang yang memang telah disebutkan Rasulullah namanya, bahwa ia akan menjadi ahli surga, seperti 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Akan tetapi agar manusia bisa mengambil pelajaran, Allah melalui keterangan Rasulnya telah memberikan ciri dan pertanda apakah seseorang itu telah mengakhiri hayatnya dengan baik atau tidak. Dan yang perlu dicamkan, ini semua hanya pertanda. Bagaimana hakikat sesungguhnya, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tidak mesti orang dengan pertanda husnul khotimah kita pastikan husnul khotimah. Kita hanya berdoa dan berharap pada Allah, itulah yang terjadi. Dan tidak mesti juga orang yang tidak mendapatkan pertanda husnul khotimah berarti dia orang jahat yang mengakhiri hidupnya dengan buruk. Berikut beberapa dari pertanda tersebut. Mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah saat meninggal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Mampu mengucapkan La ilaha illallah sesaat sebelum meninggal dunia adalah dambaan setiap muslim. Tapi seringkali lidah seperti tertahan dan kaku ketika hendak mengucapkan kalimat tauhid ini menjelang ajal.
Susah atau gampangnya biasanya terkait dengan kebiasaan semasa hidup. Istiqamah dalam ibadah dan amal soleh, insya Allah akan menuntun lidah kita di akhir hayat untuk mengucapkan La ilaha illallah. Pertanda husnul khotimah berikutnya adalah meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari atau malam Jumat pasti akan Allah lindungi dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Pertanda berikutnya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ada banyak jenisnya. Yang paling tinggi dan paling mulia tentu saja wafat karena membela agama Allah dan meninggikan panji-panji Islam. Munculnya bau wangi semerbak yang tercium oleh orang-orang sekitarnya dapat juga menjadi pertanda baik bagi orang yang meninggal. Pertanda ini seringkali itu didapatkan pada jasad orang-orang yang mati syahid, yang wafat karena membela agama Allah. Termasuk kelompok orang yang mati syahid juga adalah orang yang meninggal karena wabah penyakit. Insya Allah jika dijalani dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah, maka ini akan menjadi sebuah pertanda yang baik bagi penderitanya. Demikian juga orang yang meninggal karena bencana seperti tenggelam, ditimpa tanah longsor, reruntuhan bangunan atau kebakaran. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 golongan yang mati syahid, yaitu yang meninggal terserang wabah penyakit atau kolera, karena sakit perut, karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan, dan karena berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya juga dijelaskan bahwa termasuk dalam mati syahid juga orang yang meninggal karena membela harta bendanya yang akan diambil secara tidak sah, atau karena membela anggota keluarganya yang akan dianiaya. Pertanda selanjutnya adalah meninggal dengan dahi berkeringat. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu meninggal dengan berkeringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Orang yang meninggal dalam melaksanakan suatu amal ibadah juga dapat menjadi pertanda husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan sholat, sedang bersedekah, sedang menunaikan ibadah umroh atau haji, sedang menuntut ilmu, atau sedang berdakwah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, siapa yang berpuasa dan bersedekah karena Allah, kemudian Allah wafatkan dalam keadaan itu, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Pertanda berikut ini khusus wanita, yaitu mereka yang meninggal karena melahirkan anaknya. Nabi SAW bersabda, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya berarti mati syahid. Sang anak akan menarik-nariknya dengan riang gembira menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Muka yang cerah dan berseri serta mendapatkan pujian yang baik dari masyarakat sekitar setelah meninggal merupakan salah satu pertanda akhir hayat yang baik bagi seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi SAW pernah melewati jenazah. Beliau mendengar orang-orang memujinya. Rasulullah SAW pun bersabda, orang ini akan masuk surga. Dan beliau kemudian berkata pada para sahabatnya, kalian menjadi saksi Allah di muka bumi ini. Pemirsa Hasanah, setiap orang pasti mendambakan akhir yang baik bagi hidupnya. Alangkah indahnya jika kita bisa menghadap Allah dalam keadaan terbaik, dengan wajah cerah dan melafazkan kalimat tauhid. Dan itu insya Allah bisa kita raih jika dari sekarang kita telah berkomitmen untuk melakukannya. Karena bagaimana akhir hidup kita akan sangat ditentukan bagaimana kita menjalaninya sekarang. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.